Iya, Mas. Nulis sendiri, Mas. Absennya nulis sendiri ya. Iya. Nulis. Dah, itu saya bilang sama anak-anak. Anaknya siapa itu? Ya, seperti Winanto. Dah, janji. Siapa ini? Selamat datang teman-teman semua. Ini berbelok ini. Aku duluan ya. Siap. Aku sekali. Ilahana, ya ilahana. Subhanallah, Bapak Ibu, dikasih tepuk tangan Ibu. Umurana, ilahana, ya ilahana, bi'alimina wahdunyana, ya fatahu, ya fatahu, ya fatahu, ya alimu. Yuk nyanyi paduan suara. Iftah qulubana, iftah qulubana, wala tilawatil Qur'an. Nyanyi bareng-bareng yuk. Waqaf qulubana, Monggo yang bisa. waqaf Ya. qulubana, wala ta'allumil ulum. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fatahu, ya Alimu. Ada. Ayo semuanya paduan suara yuk. Allah ya Rabb, Yang bisa. ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, yo, buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, Al-Quran sumber kehidupan. Yuk semuanya. Ayo ibu-ibu kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, mulai. Iftah qulubana, iftah qulubana, wala tilawatil Qur'an. Waqaf qulubana, waqaf qulubana, wala ta'allumil ulum.
siapa tahu ya Terima kasih. Mohon tepuk tangan yang meriah. Di Sugeng Rawuh dateng panjenenganipun Bapak Haji Hardo Kiswoyo minangka Sekda Wonten Kabupaten Sleman. Keroncong. Ya. Nah, kalau pakai musik kayak gini kan bagus ini. Dengarkan. Apa? Berantakan. Ya. Power bangetnya. Aku. Oke. Sewu kutha wis tak liwati. Iya. Tepuk tangan ibu-ibu. Sewu ati tak takoni. Nanging kabeh padha Ora ngerteni. pirang taun anggon Goleki seprene durung bisa sumangga Bapak Ibu katuraken pambagya wilujeng. Semoga Bapak Ustadz Trian. Halo Pak Ustadz Ri. Wis tak coba Nglalekake janganmu saka atiku. Monggo Bu. Satenane aku ora ngapusi isih tresno sliramu. Monggo. umpamane Kowe wis mulya lila aku lila ya mung siji dadi panyuwunku. Aku pengen ketemu senajan waktu mung sedina kanggo tombo kangen jroning dada. Diganti syairnya ya Mas Minantu, diulang dari atas. interlude ya. Ya. Ini syairnya liriknya judulnya Saben Sore Ayo Ngaji ya. Tapi musiknya Sewu Kutha. Musiknya tetap keroncong ya. Ya, oke. Pak Yuli ya. Silakan. Yang nyanyi. Saben sore ayo podo ngaji. Saben bengi ayo tangi. Senin Kemis poso dilakoni. Sholat duha ditertibi. Yen to kowe bisa anglakoni uripmu mukti tekaning pati. yeah, musik. Mana tepuk tangannya buat Mas Minantu. Subhanallah. Terima kasih Mas Minantu karena acara sudah mau dimulai, nanti dilanjutkan lagi ya. Ya, Nanti sekian, bersama saya sekian lagi. hiburan kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu. Dan kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Haji Hardo Kiswoyo, Bapak Panewu Kapanewon Godean, Bapak Lurah Sidorejo, dan seluruh jamaah yang hadir di tempat ini. Untuk mempersingkat waktu, acara yang pertama yaitu Kalam Ilahi yang dilantunkan oleh Mas Fitran, kami dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya, dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu, dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah yang kering seperti tembikar. Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Katuraken Bapak Kiai Wilujeng dateng Pak Lurah Pak Is Haryanto ingkang kebareng sampun rawuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dateng panjenenganipun Bapak Haji Hardo Kiswoyo ingkang saestu kula hormati minangka sekda wonten ing Kabupaten Sleman. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Lurah wonten ing Kelurahan Sidorejo, panjenenganipun Bapak Is Haryanto, Bapak Babinsa, Bapak Poniman, Ibu Bambin Kamtibnas, Ibu Puja,
Ingkang saestu kula hormati sedaya ingkang boten saged kula sebat setunggal boko setunggal ingkang mbok pilih dereng rawuh saking Kapanewon ugi saking kantor urusan agama lan ugi panjenenganipun keluarga ageng saking Bapak Juritno ingkang sampun kepareng ugi paring sedekahipun wonten ing enjing siang punika ingkang saestu kula hormati. Adik-adik ingkang saking panti asuhan Bima Bina Insani Mandiri panjenenganipun Bapak Ustadz Haji Drian Komananta nggih yen sewu dereng patos sahabat asmanipun alpalipun namung Bapak Drian Bapak Ustadz Drian Komananta ingkang saestu kula hormati ugi saestu sedaya ingkang rawuh ingkang boten saged kula sebat setunggal boko setunggal. Puji saha syukur sumangga panjenengan saha kula kita unjukaken dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan ingkang kathah sanget dhateng panjenengan saha kula langkung-langkung kesehatan katitik wonten ing siang punika panjenengan saha kula saged tindak wonten ing majelis punika kanthi kawilujengan saha kabagas kewarasan. Shalawat salam katur dhateng junjungan panjenengan kula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng sedaya keluarganipun, para sahabatipun sumrambah, dhateng panjenenganipun, dhateng panjenengan saha kula ingkang mawantu-wantu syafaatipun wonten ing yaumul akhir samangke. Amin. Dene kula matur rahmakili sedaya panitia ingkang sepisan mbok pilih anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya sae papan pilenggahan lan sedayanipun kaanggep kirang setraju wonten ing penggalih panjenengan kula saestu nyuwun lumunturing samudra pangaksami. Salajengipun wonten ing siang punika panjenengan kula suwun rawuhipun wonten ing halaman Masjid Ar-Royan menika nggih awit kula pikantuk amanah saking hamba Allah bilih supados ngaturaken santunan ingkang awujud sembako lan uang saku samangke katuraken dhateng anak-anak kita, anak-anak yatim duafa ingkang wonten ing sae ingkang asrama wonten ing Ar-Royan mriki punapa dene ingkang non asrama sekitar Padukuhan Kemiri Sewu mriki. LKSA menika lembaga kesejahteraan sosial anak. Nek riyin ingkang booming menika naminipun panti asuhan. Namung ingkang kita daftar wonten ing Sleman Dinas Sosial menika saat menika dipun gantos naminipun LKSA. LKSA Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dene wonten ing Ar-Royan ingkang nderek tilem wonten mriki menika saat punika wonten pitu anak. Lajeng ingkang non asrama utawi ingkang asring kita undang yen wonten kegiatan mengaten menika wonten 28 anak. Dene sonten menika ingkang kita suwun rawuhipun saking anak-anak di luar ingkang asrama menika wonten 28. Berarti plus ingkang asrama sedaya wonten
kawandoso 7 anak. Alhamdulillah wonten ing Aroyan menika wekdal kapengker wonten sodoran damelaken tempat ibadah saking Arab Saudi ingkang naminipun saking lumantar yayasan punapa nika kula mboten patos ketinggal seratanipun. Menika badhe mbiyantu nilanipun 300 juta. Namung saking pengurus Aroyan kedah nyawisaken dana cash 150 juta. Alhamdulillah sampun dados, namung saking panitia menika merembet gandeng bantuan menika ngertosipun sitinipun datar kantun mendirikan. Lah mila gandeng kolomben sitinipun mriki niku mereng mekaten nggih, miring. Menika lajeng betahaken uruk saha bangkit lan dereng sempurna menika betengipun menika watawis saking Aroyan menika ngedalaken 150 katambah kangge bangkit lan sedayanipun kinten-kinten telas 120 dadosipun totalipun wonten 270 yuta. Kula nglenggono saking pengurus Aroyan boten gadah napa-napa yen boten wonten pambiyantu saking jamaah sedaya. Alhamdulillah hamba Allah ingkang wonten siang menika ugi kepareng rawuh menika kepareng mbiyantu wonten ing Aroyan menika nilanipun cash sampun saotawis kirang langkung 150 yuta. Menika hamba Allah ingkang wonten ing siang menika ugi rawuh ning kula mboten kepareng ngaturaken piyantun ingkang pundi menika rawuh menika mbiyantu wonten ing Aroyan nilainipun kinten-kinten sampun saagengipun 150 yuta. Lan sedaya ugi jamaah wonten ing lingkungan mriki kangge saged kelaksanaanipun anak-anak yang asrama menika enjing 1 hari 1 malam menika mbedahaken makan 3 kali pagi, siang dan sore. Ugi mbedahaken sangu kangge uang saku kangge sekolah menika alhamdulillah hamba Allah ugi wonten ing lingkungan mriki sami peduli kalian anak yatim duafa. Dados boten wonten bantuan saking jamaah sekitar mriki kula boten wonten artinipun napa-napa boten saged. Dados kula namung nglampahaken mugi-mugi kula sak pengurus saged amanah. Lan ugi kolomben wekdal wonten pepanggihan wonten ing Aroyan kula ngaturaken lan kula upload wonten ing status menika memperkeras halaman ingkang awujud konblok ingkang sampun terpasang menika kolomben pun etang nelasaken 178 meter. Namung ingkang saged kita konblok nembe 130 meter. Namung alhamdulillah dumugi saat menika konblok menika sifatipun tesih konblok panas nggih nika. Artinya masih menanggung hutang di toko konblok ini sebesar 2.800.000 rupiah. Lah mila mbok bilih sagung para jamaah keparang ugi badhe napa menika nyisihaken kangge nglunasi konblok menika saestu kula saking pengurus ngaturaken agunging panuwun. Sepisan malih ugi kita matur bilih wonten ing siang punika kula damel undanganipun jam kalih menika panci kangge ngopyakaken masjid punika. Mila mangke kasuwun panjenenganipun Bapak Haji Hartokiswoyo secara simbolis yen kala wau MC
ngaturaken mongal gunting pita ngoten nggih. Niku pemotongan pita niki mboten nonton pitane Dik nggih. Dados namung bikak papan nama ingkang sampun kita sawisaken wonten mriki mangke dibikak menika wonten seratanipun. Dados mangke secara simbolis mekaten. Dados kita suwun saestu mangke panjenenganipun Bapak Haji Harto Kiswoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Ustadz Kiai Trian Kumananta nyun sewu. Ingkang kula hormati Pak Lurah nih, Mas Ustad. Ingkang kula hormati Pak Dukuh miri sewu nggih, Pak Ustad ugi Mas Yuli. Ingkang kula hormati Bapak Ibu Haji Hajah tokoh agama wonten ing miri sewu wonten ing Jedis Jombangan nggih. Jombongan. Ingkang kula hormati Bapak Ibu jamaah sedaya, monggo kita derekkan bersyukur wonten ngasanipun Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wontene kula panjenengan wonten dinten menika sonten menika pun mudahaken ngrawuhi agenda peresmian masjid nggih Pak. Masjid Ar-Royan. Mugi-mugi berkah silaturahmi kagem kula panjenengan utaminipun berkah yuswa panjang manfaat sehat. Amin. Bapak Ibu ingkang kita hormati, sepindah kula selaku pribadi maupun saking kabupaten remen sanget wonten ing tlatah Miri Sewu Sidorejo menika sakmenika sampun tumbuh lembaga yayasan ingkang napa nggih ngurusi perintah agama dan ingkang estu pesenipun agama sangat jelas bahwasanya kita harus mencantuni anak-anak yatim piatu. Nah, menika ingkang ngremen sangat mugi-mugi LKSA Ar-Royan ingkang pun salah satu pandhipun Mas Yuli samangke saged berkembang estu. Lan ingkang utami sakmangke yayasan betul-betul saged dipun percaya kalian umat. Niku sing penting. Karena begitu mangke wonten pergeseran hal-hal ingkang saking masyarakat niku sakmangke lingsiripun kepercayaanipun estu mangke perjalanan yayasan Arab. Kanthi menika nyuwun sewu dengan sangat dihormat samangke yayasan estu ngatos-atos anggenipun menjalankan amanah menika. Mugi-mugi kanthi keikhlasan Mas Yuli lan rekan-rekan dan sampun ketinggal keikhlasanipun berjuang. Kalau rumiyin nika mriki niku daerahipun medeni. Nilale kecerak kuburan. Lamun wau kaget lho, kok saiki resik apik banget ya. Nah, ini menunjukkan keikhlasan saking yayasan berjuang untuk umat. Nah, kanthi menika sembah malih mugi-mugi Allah memberikan kemudahan kagem Mas Yuli lan teman-teman nggih rencang-rencang sampai menjalankan organisasi LKSA Ar-Royan betul-betul saged dimudahkan dening Allah. Ngeten ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten ingkang kathah kekirangan, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya Dek Rafiq. Sini Dek Rafiq, di atas. Adik Mozan apa Mosan iki nggih saking Butuh Kidul. Lajeng Adik Bihan. Iya, Adik Bihan.
Bihan apa Brian? Bihan, ya, Bihan Mas Winantu. Dua lagi adik Nizam. Lajeng Delisa. Adik Delisa mana adik Delisa? Adik Delisa. Iya. Iya. Batur suwun. Kasuwun nyun sewu panitia Pak Dwi atau Pak Nyun pangapunten saderengipun Pak Haji Harto Kiswoyo sawetawis secara simbolis monggo Pak Lurah, Pak Babinsa, Ibu Puja, Babin Kamtibnas. Untuk acara selanjutnya yaitu inti pengajian kepada Bapak Ustadz Drian Komananta, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulun wa nabiyyu ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sedaya puji dan syukur kami dumateng Gusti Allah saged maringi anugerah kita sedaya ngarawuhi acara wonten LKSA Ar-Royan saged pikantuk berkah saking Gusti Allah, mugi ngerataken tambah pasederekan teng mriki, tambah berkahipun, diparingi sehat, rezeki ingkang lipat ganda. Amin. Ingkang bilih sampun pikantuk undangan, matur nuwun rawuhipun Pak Ardo, Pak Lurah, Pak Isaryanto, Babin Kamtibnas, Babinsa, sedaya jamaah Masjid Ar-Royan, Bapak Ibu saha adik-adik ingkang sampun rawuh, mugi pikantuk ridhanipun Gusti Allah. Amin. Shalawat sekalian salam dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun warisaken Quran saged dados pitedah kagem kita sedaya dumugi dados rahmatan lil alamin.
Niki pangapunten sampun dicepakaken kursi menawi kula mboten nggih mungkin ndak eman-eman nggih mubazir. Izin nggih ngapunten kula teng inggil. Nah menika alhamdulillah kula dumugi riki kok pikantuk setunggal rezeki ning mbok pilih senes rezeki kula naming liwat kula. Niki Pak Ustaz Zuli izin mbok pilih lari-lari pareng lenggah riki mawon ingkang kalebet amargi ana ajeng kula jaki. Bapak Ibu kula izin ngagem bahasa Indonesia nggih amargi mungkin ndak lari-lari mboten dong nggih. Adik-adik gimana kalau pakai bahasa kromo bisa semua? Enggak, berarti pakai bahasa Indonesia ya. Wah, Mas Rofik ini paling rajin bawa hadiah sama bawa makanan kemana-mana. Walaupun berat-berat kalau hadiah rasanya enteng ya Mas Rofik ya. Enggak mau dibantuin nanti enggak dijalui ya. Ya ini jadi adik-adik yang sudah dapat hadiah niku alhamdulillah, yang belum nanti insya Allah tetap dapat. Kalau kira-kira adik-adik dikasih hadiah uang senang apa susah? Senang, benar ya. Kalau kehilangan uang senang apa susah? Susah. Nah sekarang kira-kira ada nggak yang lagi susah di antara adik-adik ini? Nggak ada. Mbak Musa apa siapa tadi yang dapat hadiah di sini? Ada dua tadi gadis cantik yang maju ke panggung. Ada yang kehilangan uang enggak? Karena saya menemukan yang saya bilang rezeki mungkin hanya lewat saya. Tadi pas mau tata-tata sholat, kok ada amplop tertinggal di masjid. Cuman saya walau alam nggak tahu ini punya siapa. Coba diperiksa, kalau ada yang kehilangan berarti ini rezekinya. Kalau Mas Rofik kayak enggak. Kalau Mas Rofik duduknya di pojok, kalau kehilangan itu kayaknya enggak. Jadi kalau nanti ada yang kira-kira merasa kehilangan, nah ini bisa nanti bilang ke Ustaz Zulia atau ke saya. Ini ada pelajarannya. Jadi buat adik-adik, Bapak Ibu, niki wonten hadiah. Nah, hadiahnya saya tawarin sebetulnya tadi buat adik-adik. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah insya Allah jalan-jalan ke kebun stroberi. Loh, metik sendiri, disupiri, dibayari. Loh. Kalau kersa tentang hadis menemukan barang yang hilang, pertama kali apa Bapak Ibu yang harus dilakukan? Yang bisa jawab tepat insya Allah saya ajak jalan-jalan. Nggak ada nih. Kalau nggak ada adik-adik barangkali ada yang tahu. Nggak ada juga. Berarti hadiahnya tak sai, uangnya juga tak sai lagi ya. Jadi hadisnya jelas sekali, kalau ada barang temuan itu harus diumumkan. Muttafaqun alaihi, dari hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ada riwayat yang satu pertama itu dari mulai 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Jadi kalau ibu-ibu nemu jangan langsung dibuat belanja, tapi diumumkan dulu seperti sekarang yang saya lakukan. Saya sedang mengamalkan hadisnya, yaitu diumumkan. Kalau belum ada yang ngaku atau belum ada yang merasa kehilangan, disimpan dulu. Apalagi bentuknya mungkin dompet, HP dan sebagainya. Saya pernah sholat di tempat bapak beliau ini di Curitan. Saya menemukan ada HP tertinggal. Ingat kisah pemuda, dulu ada pemuda yang menemukan kalung. Itu kehilangan kalung, ada seseorang kakek kehilangan kalung, lalu diumumkan oleh si pemuda tadi yang menemukan kalung. Akhirnya apa? Dikembalikan kepada si kakek itu, lalu yang menemukan dikasih hadiah, nggak mau, mboten purun. Terus selang sekian tahun akhirnya berpisah pemuda dan kakek tersebut. Nah, ini saya singkat saja karena ada materi yang lebih menarik buat adik-adik nanti, cuman ini harus urutannya, mukadimahnya seperti ini karena ada qadarul wasalah, kejadian tak disangka-sangka ini.
Jadi setelah sekian tahun sang pemuda pergi ke suatu tempat, naik kapal, sampai kapalnya itu entah bagaimana, entah tenggelam, bocor atau gimana, harus terdampar di sebuah pulau. Nah, di pulau tersebut ternyata itu ada seorang kakek yang ingin menikahkan putrinya. Nah, ternyata ketemu kakek itu yang tadinya sebetulnya belum tahu ya pemuda ini kalau itu kakek yang pernah ditemuinya dulu. Tapi ternyata Allah menakdirkan kakek itulah yang bertemu dengan pemuda dan dinikahkanlah pemuda itu dengan cucunya. Sepertinya kakeknya dalam riwayat itu sudah meninggal atau gimana. Tapi sang pemuda itu ketika dinikahkan dengan putri tersebut baru sadar ketika dia melihat putri tersebut memakai kalung yang pernah ditemukannya dulu. Jadi adik-adik, ibu bapak, kalau menemukan barang yang hilang dan jujur tidak mau dikasih imbalan, betul-betul mengembalikan karena Allah, ikhlas karena ada perintah dari Allah mengembalikan barang saudara kita yang hilang, hadiahnya itu luar biasa, sama Allah nanti dikasih lebih. Kembali ke saya menemukan HP di masjid tadi, banyak Bu, Pak, godaan. Ketika itu istri saya sedang mau melahirkan, HP kami rusak, 2 rusak. Saya kerja, istri saya kalau mau hubungi saya tiba-tiba melahirkan, bingung mau telepon bagaimana. Godaan muncul, itu ada HP, bawa pulang saja nggak ada yang tahu. Wah, itu mengerikan sekali. Kamu kan lagi butuh HP, istrimu mau melahirkan, itu godaan terbesar. Tapi saya ingat sama Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau mengatakan, ini akhafullah, saya takut pada Allah. Ketika digoda sama wanita, maka apa yang terjadi? Allah menyelamatkan Nabi Yusuf sehingga nantinya diangkat jadi pejabat di Mesir dengan kekayaan berlimpah, bisa ngopeni keluarganya. Nah, kalau saya bagaimana? Yang saya tidak mau ngambil HP tadi, saya tunggu sampai yang punya datang. Lalu saya kasih kepada yang punya dengan pertanyaan, HP-nya merek apa? Seri berapa? Sebelumnya saya cek dulu, oh HP-nya ini, tipenya ini. Ketika dia bisa jawab dengan benar, baru saya kasih HP. Lalu apa yang terjadi, Pak, Bu? Sekarang HP itu ada di anak saya plus 2 HP lainnya. Jadi nggak mau ngambil 1 HP punya orang, diganti 3, Bu, plus dengan HP yang tadinya punya orang itu. Jadi kembali cerita tadi tentang pemuda menemukan kalung, betul-betul bisa terjadi bukan hanya zaman dahulu, tapi zaman sekarang. Wah, jangan Bapak ini bohong, ada saksinya takmir masjid Curitan. Itu beliau juga menyaksikan saya menyimpannya HP-nya. Jadi adik-adik, apa hikmah dari cerita menemukan barang yang hilang? Kalau adik-adik menemukan barang yang hilang harus, betul sekali, Masya Allah. Nah, kembali kepada tujuan kita untuk bisa mengambil hikmah selain dari barang yang hilang. Ini yang paling penting, karena Rasulullah SAW itu adalah anak yatim. Jadi adik-adik itu sebagai mungkin anak yatim dan duafa memerlukan toladan dari Rasulullah SAW, terutama dalam surat Ad-Duha. Siapa yang bisa baca surat Ad-Duha sampai lengkap, saya kasih hadiah ini. Siapa mau hadiah? Ya, mau hadiah angkat tangan. Nah tuh Mas Rafiq, silakan baca surat Ad-Duha. Belum bisa? Waduh, nanti belajar lagi, disimpan dulu hadiahnya, nanti bisa dapat insyaallah. Karena di surat Ad-Duha itu yang menyatakan kamu dulu itu yatim, lalu Allah lah yang mencukupimu. Jadi adik-adik kalau mau hidupnya nanti tercukupi seperti zaman Rasulullah SAW, itu ada anak yatim. Ketika dia itu sedang di hari raya, dia tidak bisa bermain seperti anak-anak lainnya karena sedih. Ada yang tahu ceritanya?
Mobilnya ibu ponate, bapak-bapak. Jadi anak yatim itu sedih, dia tidak mau main. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kamu tidak bermain dengan anak-anak lainnya? Apa katanya? Ayah saya sudah meninggal ketika berperang bersama Rasulullah SAW. Jadi saya tidak bisa bermain seperti anak-anak lain bermain sama ayahnya di hari raya. Nah, lalu apa yang terjadi? Rasulullah SAW mengatakan, maukah kamu kalau Rasulullah SAW menjadi ayahmu? Anak ini belum tahu kalau Rasulullah SAW yang bicara sama anak itu. Apa jawabnya? Tentu saja mau. Lalu diumumkanlah kepada teman-temannya, dia berlari kepada teman-temannya bahwa Rasulullah SAW akan menjadi ayahku. Bahkan diajak oleh Rasulullah SAW ke rumahnya untuk bisa berganti baju yang bagus, sehingga semua anak akhirnya justru Mary kepingin jadi anak yatim. Kenapa? Biar jadi anaknya Rasulullah SAW. Jadi adik-adik semua malah seharusnya bahagia. Karena apa? Ada yang menyayangi adik semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, yang nanti akan mengayomi adik-adik ketika di hari sudah meninggal, hari raya, bisa dibilang ada Idul Fitri. Nah, siapa wakil dari Allah dan Rasulullah SAW? Ustadz Juhri, pengurus Aroyan, bapak-bapak, ibu semua insya Allah akan sayang sama adik-adik. Nah, yang perlu adik-adik lakukan, ini yang paling penting. Apa yang harus adik-adik lakukan? Jadi supaya adik-adik disayang oleh Allah dan disayang oleh Rasulullah SAW, apa yang harus dilakukan? Yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Nanti ada hadiahnya juga, jalan-jalan ke kebun strawberry tadi, insya Allah. Siapa yang mau hadiah? Angkat tangannya. Enggak ada yang mau hadiah sama sekali nih. Ya udah, hadiahnya kurang besar. Saya tambahin hadiahnya, tambah amplop sama isinya, saya nggak tahu berapa ini. Tapi ini dari saya, bukan yang ini ya. Ada yang mau? Enggak juga. Ya sudah. Tambah lagi jalan-jalan ke kebun stroberi. Siapa yang mau metik stroberi sendiri? Masih nggak ada yang mau juga? Ya sudah, ini bingung saya. Hadiahnya apalagi nih yang paling menarik? Ya sekarang gini saja, kita lanjut ke permainan ya. Adik-adik suka main nggak? Main. Coba ya sekarang angkat tangannya semua. Nggak usah jawab, ini bukan pertanyaan. Angkat tangannya semua. Ya adik-adik angkat tangannya semua. Ya bapak ibu kalau mau ikut juga boleh. Ya ikuti saya nanti. Pegang anggota tubuh nanti yang akan saya kasih tahu. Tahu kan ini namanya apa? Mata. Ini namanya baik, kalau bisa tangan dua-duanya. Nanti kalau saya sebut mata, tangan dua-duanya pegang mata ya. Bisa? Kalau saya sebut telinga, tangan dua-duanya pegang telinga ya. Bisa? Baik, sekarang tangannya pegang telinga. Nah, tangannya pegang kepala. Tangannya pegang hidung. Siapa yang pegang hidung? Bagus. Tangannya pegang mata. Siapa yang salah pegang? Itu ada yang salah pegang. Nah, apa tujuannya sih permainan ini? Mudah sekali. Sebetulnya adik-adik itu hanya perlu mengikuti petunjuk untuk bisa disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tapi caranya adalah adik-adik itu harus tahu bagaimana caranya melihat petunjuk. Mas Rafiq siap maju ke depan? Coba berdiri Mas Rafiq, nanti tak kasih hadiah. Ya Mas Rafiq yang berani nih, yang kendel nih. Nanti tak pangku lagi kayak dulu kan. Waktu nangis tak pangku, diem toh, alhamdulillah.
Ya, sekarang coba ya Mas Rafiq lihat hadiah ini. Terus Mas Rafiq sekarang pejamkan mata, merem. Ya, coba sekarang kesini ambil hadiahnya. Nggak boleh melek, matanya merem, nggak boleh melek. Nah, Masya Allah. Terus masih bisa. Dah, stop di situ. Stop. Nah, soalnya depannya ada mas-mas pakai kamera. Dia nyenggol. Sekarang tidak pakai mata Mas Rafiq, Masya Allah, tabarakallah. Dikasih kemudahan sama Allah, dipandu ibu-ibu dan semua jamaah bisa sampai di situ. Sekarang buka lebar-lebar telinganya. Ya. Dengarkan, coba Mas Rafiq geser 3 langkah ke kiri. Ke kiri geser terus, betul. 1, ya, 2, 3. Terus maju ke depan kira-kira 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subhanallah, saya lupa kakinya kecil jadi kurang ya langkahnya. Naik lagi terus ke depan 10 langkah. 1, 2, 3, stop dulu. Nah, nanti langkah yang ketiga ada tangga. Jadi 1 ke 2 stop ya. Jalan lagi 2 langkah. 1, 2. Nah, sip. Bagus, masalah ini anak yang patuh. Bapak Ibu luar biasa. Anak saya Mas Rafiq, dia berjuang tidak melek. Dan ini seharusnya pejuang muslim seperti ini. Sekecil apapun usianya, tapi sami'na wa ata'na. Itu yang adik-adik harus ingat. Pentingnya sami'na wa ata'na. Percaya sama bapak, percaya sama ibu. Apa yang harus dilakukan? Dengarkan. Ini yang paling penting dalam agama Islam. Banyak orang minta didengarkan tapi tidak mau mendengarkan. Tapi Mas Rafiq mendengarkan. Mas Rafiq boleh menghadap ke kanan sekarang, menghadap saja ya, badannya juga ya, maaf kalau kepalanya nah itu menoleh kalau tadi. Nah, sekarang saya akan bantu pegang tangan saya, tangannya depan maju, tangan kanan angkat, tangan kanannya angkat ya, ini ya betul, ketinggian. Nah, sekarang kaki kanannya naik ke tangga, kaki kanan naik. Nah, betul. Ya, satu lagi naik lagi. Ya, satu lagi naik lagi. Nah, bagus. Sekarang hampir berhasil. Tinggal beberapa langkah. Sekarang berbalik ke kanan sedikit badannya. Ke kanan. Ya, sip, pas sekali, Masya Allah. Maju 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang boleh melek. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini semua buat Mas Rafiq. Lihat ya adik-adik, siapa yang mau berjuang itu yang dapat. Allah nggak tanggung-tanggung. Berat ya, tahu aja. Dari tadi dikasih hadiah berat-berat terus ya. Boleh duduk, Mas Kiki, boleh dibantu ini angkatin buat Mas Rafiq. Moga-moga manfaat ya nak ya. Amin. Jadi buat adik-adik perlu diingat, ada hadis Muslim nomor 220, hadis Bukhari nomor 5752. Hadisnya apa itu? Sekarang kalau mungkin sekecil Mas Rafiq hadiahnya jajanan, hadiahnya uang, hadiahnya jalan-jalan ke kebun stroberi. Tapi hadis Bukhari
nomor 5752 dan hadis riwayat Imam Muslim nomor 220, bisa di search di Google, bener gak saya? Hadiahnya adalah 70.000 orang dibilang oleh Rasulullah SAW akan masuk surga tanpa hisab. Siapa mau? Mau semua kan? Sayangnya nih, di hadis tersebut sudah didahului oleh Uqasyah. Pernah dengar di sini? Jadi ketika Rasulullah SAW mengumumkan ada 70.000 orang akan masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab itu artinya tanpa siksa, tanpa ditanda-tanda, tapi akan masuk surga. Lalu apa yang dilakukan para sahabat ketika menjawab langsung Uqasyah? Doakan saya Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan. Maka Rasulullah SAW pun mendoakannya dan dibilang engkau masuk ke dalamnya. Engkau salah satu yang ada di dalam golongan tersebut. Apa yang terjadi? Ada orang kedua. Saya juga mau Rasulullah SAW doakan saya. Apa kata Rasulullah SAW? Kamu telah didahului oleh Uqasyah. Hanya beda satu angkatan tangan, beda nasib Bu, Bapak Ibu. Jadi bayangkan kalau tadi Mas Rafiq itu berani maju, sementara yang lain tidak, kira-kira bisa nggak masuk surga Mas Rafiqnya? Insya Allah. Kenapa? Tadi coba Bapak Ibu bayangkan, anak seusia Mas Rafiq berani loh jalan dengan memejamkan mata. Saya lihat dia tidak membuka matanya sampai cuman mau nyenggol Masnya tadi. Wah, ketabraknya Mas ya, yang di belakangnya kamera itu tadi. Nah, dia hanya sebentar membuka mata terus dilanjutkan. Ini yang adik-adik harus betul-betul hafalkan. Apa itu? Agama, surga, cinta Allah, semua itu harus fastabiqul khairat. Enggak boleh nunggu. Jadi harus berlomba-lomba. Coba tadi Ustaz Julianto berlomba-lomba mendirikan LKS. Dibantu sama Pak Dur, dibantu sama Pak Lurah Pak Isarianto, dibantu tadi ada hamba Allah. Semua berlomba-lomba. Ibu semua ada di sini, Bapak juga ada, termasuk mas-mas dan adik-adik. Kita semua sedang berlomba. Artinya lomba bagaimana Pak Bu? Apakah lomba itu kita jalan pelan-pelan, jalan dari rumah ke sini pelan-pelan boleh, tapi untuk kebaikannya tidak ada kok lomba pelan-pelan. Monggo rumiyin, ada nggak lomba? Ada lomba lari, monggo njenengan rumiyin gitu semua, nggak ada yang lari gitu, monggo semua. Jadi diam di tempat, tidak ada. Yang namanya fastabiqul khairat, ada kebaikan sekecil apapun, itu langsung kita yang nomor satu mengerjakannya. Kita langsung angkat tangan supaya mendapat ridho Allah. Jadi kalau besok lagi ada pengajian seperti ini, ada santunan seperti ini, daftar ya Bu ya, nomor satu ya Pak, daftar hamba Allah nomor satu untuk bantu anak-anak yatim. Karena cukup memprihatinkan apabila hanya pada acara seperti ini saja. Pernah nggak terbesit Bapak Ibu? Lalu SPP sekolahnya yang bayar siapa? Lalu makannya setiap hari yang ngopeni siapa? Berangkat sekolah siapa yang nganter? Naik apa? Jam berapa? Pernah terpikir seperti itu? Makanya dibilang yang terbaik, sebaik-baik rumah ada yang di dalamnya terpelihara anak yatim dengan baik. Nah, Ustaz Julianto sudah membangunkan rumah anak yatim. Tidak harus Ustadz saya tak pesen satu bubuk tempat saya, Ustadz pesen dua, enggak begitu. Sudah ada tempatnya di sini, sudah wadahnya, ada peluang untuk berbuat kebaikan. Cuman cukup fastabiqul khairat.
punya apa di rumah, punya makanan antar, punya apa pakaian antar, punya apa kendaraan kasih, punya apa lagi tadi yang dibutuhkan untuk bangun asrama banyak, butuh pasir, butuh semen, butuh batu, butuh genteng, butuh kayu, butuh macam-macam. Dengan kita niatkan, Bapak Ibu semua cukup niatkan, semoga kita saat sholat tahajud boten nggih. Nanti malam jangan lupa sebut Panti Asuhan LKSA Ar-Royan agar dimudahkan Allah bisa membina, memelihara anak yatim beserta sarana dan prasarana secukupnya. Amin. Cukup itu, satu doa, satu orang, satu malam. Bayangkan nanti apa yang terjadi kalau semua yang ada di sini nanti malam diniatkan untuk mendoakan bersama-sama. Coba kita lihat nanti hasilnya apa yang akan dimudahkan oleh Allah. Semoga membawa keberkahan bagi anak-anak dari asuhan LKSA Ar-Royan. Amin. Mau pilih cekap semanten nggih. Sampun hampir jam 4. Nah, nggak sabar lagi toh pengen memperhatikan atau menyaksikan penampilan dari masnya tadi yang di awal sudah. Nah, saya tanya Mas Rafiq, maaf mengganggu sebentar. Adik-adik juga bisa jawab ini. Mas Rafiq, tadi jalan ke sini melek sama merem lebih mudah mana? Gampang melek apa gampang merem? Melek ya. Tadi Mas Rafiq melihat masnya main alat musik di depan ya, piano kata masnya. Melek atau merem? Merem kan? Tapi bisa pinter. Adik-adik sekarang semua jawab. Pertanyaannya buat adik-adik semua. Adik-adik bisa nggak main alat musik seperti masnya tadi walaupun melek? Nah, Mas Minanto tadi main organ tunggal dengan merem. Sementara adik-adik nih bisa nggak sekarang maju ke depan main dengan melek? Enggak ya. Kenapa kok nggak bisa? Karena belum latihan. Jadi harus latihan supaya bisa seperti Mas Winanto tadi. Bagaimana? Harus istiqomah. Nah, dengan istiqomah baru bisa menjadi seperti beliau. Nah, sekarang sama, adik-adik mau sekolah, adik-adik mau makan, adik-adik mau main, mau apa saja harus tahu caranya. Karena Rasulullah SAW dari dulu sudah mencontohkan, mau belajar menuntut ilmu ada adabnya, mau makan ada doanya, mau main sekalipun itu ada tuntunannya. Di mana adik-adik bisa belajar itu semua? Ayo, adik bisa jawab? Ya, adik-adik tahunya cara makan dari mana? Adiknya tahu cara belajar menuntut ilmu dari mana? Hanya dua jawabannya, dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi seperti tadi adik-adik lihat bagaimana Mas Rafiq jalan ke depan lebih mudah melek daripada merem. Orang yang jalan ke depan merem itu orang yang tidak pernah belajar Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau mau mudah sampai ke depan, Allah sudah kasih Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau mau adik-adik semua berhasil dalam hidup ini, berhasil itu macam-macam loh. Bisa dikatakan ada yang jadi pejabat, bisa dikatakan ada yang jadi orang kaya dermawan, bisa dikatakan jadi ilmuwan. Apapun yang jadi cita-cita adik-adik,
hanya satu caranya supaya bisa mudah sampai ke cita-cita, pakai apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena nggak semua dijelaskan secara rinci di Al-Quran. Jadi harus pelajari, ada hadis-hadis banyak sekali. Ya, jadi itu yang kita ambil hikmahnya pada sore hari ini. Siapa yang bisa jawab ada 3 hikmah tadi yang diceritakan, saya ajak jalan-jalan ke pantai. Lo beda, lain nggak ada yang mau. Tadi kebun strawberry nggak menarik, mungkin naik kebun durian mau, sama juga nggak mau. Ayo, ada yang bisa jawab 3 hikmah yang tadi saya kisahkan. Satu adalah tadi tentang temuan barang. Kalau ada yang menemukan barang harus diumumkan. Kedua, kalau ada peluang kebaikan harus berlomba-lomba. Istilahnya apa? Fastabiqul khairat. Jangan keduluan orang. Ingat, jangan keduluan orang. Yang ketiga, kalau mau sampai di tujuan dengan nyamankah, selamatkah, pakai Al-Quran dan Sunnah. Jadi 3 ini harus adik ingat-ingat. Semoga adik dimudahkan oleh Allah SWT meraih cita-citanya, bermanfaat pertama kali buat orang tua, karena otomatis itu juga buat agama. Kedua, buat guru-guru adik-adik. Yang terakhir, buat umat muslim secara umum. Ya, nanti mungkin ditutup dengan doa. Yang doakan sinten? Oh, saya. Nunggu Mas Winanto tampil dulu atau kita doa? Langsung berarti. Ya, baik. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada, insya Allah juga saya jawab tentang yang 3. Oh, udan ya, berarti jawabannya selak udan ya. Jadi kita akan berdoa, kita panjatkan bareng-bareng ya. Kita angkat tangan kita berdoa bersama-sama. Tentu saja didahului dengan baca Al-Fatihah terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfir lana warhamna. Rabbighfir lana warhamna. Rabbighfir lana wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi auzi'ni ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa aman sholihan tarhadu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa aman sholihan tarhadu wa asli fi dzurriyyati tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa wasiatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma ala fi sakatil maut wa najal minan nar wa fa'indal hisab. Ya Allah, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha melimpahkan rezeki. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Kau limpahkan kepada kami semua, kepada keluarga kami semua.
terutama kasih sayang-Mu kepada anak-anak asuhan panti asuhan LKSA Ar-Royan, dan berilah kesehatan, umur yang berkah, umur yang panjang bagi Ustadz Julianto, agar bisa membimbing kami semua, bisa lebih banyak lagi mengayomi anak-anak yatim, bisa mendidik mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi kebanggaan orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, dan bermanfaat bagi umat. Ya Allah, berkailah semua jamaah yang hadir di sini, agar semua Engkau berikan keberkahan bagi keluarganya, sehingga Engkau berikan kesejahteraan bagi keluarganya, dan Engkau berikan kelebihan rezeki hingga bisa membantu perkembangan dari panti asuhan LKSA Ar-Royan ini, sehingga bisa lebih cepat dalam membangun asrama maupun sarana pendidikan dan masjid yang telah Engkau berkahi ini. Jadikanlah makmur, sebagaimana hamba-Mu ini senang sekali untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid ini. Maka berikanlah kelembutan hati kepada jamaah yang lain, agar lebih banyak lagi memakmurkan masjid ini, sehingga bisa bersolat jamaah subuh sampai isya semua memenuhi masjid ini, sehingga menambahkan keberkahan. Ya Allah, tak lepas berilah keberkahan juga bagi keluarga para pengurus panti asuhan LKSA Ar-Royan, yang tentu saja di mana ayah mereka, ibu mereka sudah mengabdikan kepadamu agar bisa membina panti asuhan, namun jangan sampai terlantar putra-putrinya. Engkau jaga, Engkau lindungi, agar tetap putra-putrinya bisa teramanahkan dengan baik segala kebutuhan sekolahnya, segala kebutuhan makannya, segala kebutuhan seperti pakaian dan lain sebagainya. Engkau cukupi ya Allah, walaupun itu mungkin dari bantuan jamaah lain semuanya. Ya Allah, jadikanlah kami umat-Mu yang Kau ridhoi, karena kami betul-betul hadir di sini, karena kami betul-betul mengamalkan dari hadis Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang memuliakan anak yatim akan berada di akhirat nanti seperti dua buah jari yang berdekatan. Maka jadikanlah kami sebagai salah satunya, dan terimalah segala ibadah kami yang kami persembahkan hanya semata-mata mengharap ridho-Mu, sehingga Engkau ayomi kami di hari kiamat kelak, di mana tidak ada pengayoman, tidak ada perlindungan selain daripada naungan-Mu. Ya Allah, yang terakhir kami mohon agar Engkau berikan kebahagiaan secara khusus bagi anak-anak yang mereka mungkin merasa dirinya adalah yatim ataupun duafa, tetap merasa kasih sayang dari orang-orang sekitar mereka, terutama kasih sayang-Mu sudah cukup bagi mereka, sudah cukup untuk menyamakan hati mereka, hingga mereka pun berkenan untuk menuntut ilmu lebih banyak, belajar lebih giat lagi, sehingga mereka pun bisa betul-betul menjadi orang yang nantinya memiliki ilmu agama yang kuat sebagai fondasi dalam mereka menunaikan cita-citanya, entah menjadi dokter, entah menjadi arsitek, atau mungkin ada yang jadi pejabat, bahkan jadi presiden. Semoga menjadi pejabat yang amanah, yang adil, yang peduli kepada rakyatnya, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kita rindukan. Semoga Indonesia bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin baru yang betul-betul amanah, yang adil, yang betul-betul bertujuan semata-mata ingin mendapatkan ridha-Mu ya Allah, sehingga Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraan yang merata, seluruh rakyat Indonesia semuanya menjadi rahmatan lil alamin, soleh dan soleha. Amin. Wabillahi cakap sematan. Niko Kakak Ustaz Julianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wau wonten tambahan sekedhik nyuwun panjurung pantunganipun dhateng Mas Indra nggih, Mas Indra kalian Mbak Fitri, Mbak Sabila nggih. Monggo kita tambah sekedhik Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan datang Mbak Sabila Putih R9, semoga nanti anak yang masih dalam kandungan menjadi anak yang soleh dan solehah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi habli minal muttaqin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Sawetawis sabar Ibu, antar setunggal malih dalam pembagian ini, namun matur suwun katuraken dateng pamiyara pilih nyun sewu Pak Ustad, matur suwun Pak Ustad Trian Kumananta menika mualaf nggih. Terus nggih saat menika panjenenganipun Mas Sindra badhe matur sekedhik yen pamunten ugi sepisan malih dhateng hamba Allah matur suwun menika wonten ingkang kala wau panjenengan Bapak Haji Hardokiswaya nyekapi konblokipun wonten SMS mlebet WA kula wonten ingkang nyekapi bayar SPP kangge lare-lare selama 3 bulan yang walaupun sudah dibantu oleh Ustadz Trian ugi. Matur suwun. Matur suwun, jazakallahu khairan katsira sepisan malih mugi-mugi calon putra panjenengan samangke dados putra ingkang saleh utawi salehah. Jazakallahu khairan katsira. Barakallah. Matur suwun nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kala acara pengajian dan santunan serta peresmian Masjid Ar-Royan telah kita lalui dengan lancar. Sebelum acara kita tutup, kami selaku pembawa acara apabila terdapat salah kata ataupun tindakan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Marilah acara pada siang sore hari ini kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Selanjutnya saya serahkan acara pada Bapak Zuli dan Adik Winato. Kami Winanto, monggo Adik Winanto naik dulu. Adik-adik yang sambil kontur, mangke jenengan menemui kami di sini nggih. Hei, terima kasih Ustadz Trian Kumananta sudah memberikan materi. Ya Rasulullah, ya Nabi, la tasyafa'a wa hatamat Nabi, anta murtaja yauma sihani, isbalana ya khairu adani, isbalana lana ya habibana, la tasyafa'a. Ya Rasulullah, semua salawat ya Rasulullah, ya Nabi, la syafa'a wa hatamat Nabi, anta murtaja yauma sihani, isbalana ya khairu anami, isbalana lana ya habibana, syafa'a ya Rasulullah. Semuanya bilang ya Nabi, 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 ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Kuda
tasyafa' ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Ya salawat lagi yuk. Ya Rasulullah, ya Nabi, atas syafaat wa tamat Nabi, anta murtaja ya masihani, Maulana ya khairul anami, Maulana lana ya habibana, atas syafaat ya Rasulullah, kita baru ya besaril mubin, ludani kaina baina anami, isbalana lana ya habibana, lantas syafaat ya Rasulullah, kita baru ya besaril mubin, syafaat ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi,